Kirimkan cerita horormu ke link yang ada di kolom deskripsi. Dan dapatkan souvenir menarik dari Trans 7. Jangan lupa like dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Nama saya Putri, saya seorang karyawati swasta di sebuah perusahaan di selatan Jakarta. Kejadian horor yang saya alami itu terjadi sekitar 15 tahun yang lalu ketika saya masih menjadi staf di perusahaan itu. Seringkali deadline pekerjaan membuat saya harus bekerja sampai larut malam, bahkan pernah sampai pagi. Kejadian ini berlangsung ketika saya sedang menghadapi deadline pekerjaan yang sangat tight. Saya harus berkutat dengan data-data sampai malam, sampai saya tidak sadar bahwa teman-teman seruangan saya udah pulang semuanya. Ketika itu atasan saya menelpon dan minta tolong untuk mengambil data yang ada di komputer dia. Kebetulan ruangannya itu berada di depan sebuah ruangan yang kosong yang sehari-hari tidak pernah terpakai. Ketika saya lihat jam, sudah sekitar jam 9 malam. Kondisinya satu divisi saya sudah pada pulang, hanya tinggal saya sendiri di situ. Tapi saya masih mendengar sepertinya ada karyawan lain yang masih bekerja di lantai itu. Jadi ya saya sih tenang aja, nggak kepikiran yang aneh-aneh juga. Apalagi karena deadline pekerjaan mau nggak mau saya harus kerjain malam itu. Saya mengambil data di ruangan atasan saya dan disinilah awal dari perasaan nggak enak yang muncul. Jadi seperti yang tadi saya udah jelaskan, ruangan atasan saya itu berada di depan sebuah ruangan kosong yang relatif jarang dipergunakan di lantai itu. Kebetulan juga komputer atasan menghadap ke ruangan tersebut. Kita tahu kan kalau misalnya komputer dalam keadaan diam, tidak ada aktivitas, dia akan gelap, kemudian akan merefleksikan bayangan yang ada di depan dia. Jadi ketika layar monitornya mati, terpampang nyata lah situasi ruangan di belakang. Nah, perasaan saya itu mulai nggak enak tuh dari situ gitu. Kenapa saya ketika monitor dalam keadaan mati, saya nggak mau ngelihat ke arah monitor itu. Saya nunduk aja, lebih baik saya nunduk lihat catatan, kemudian saya goyangin mouse-nya, udah nyala baru saya mau lihat. Karena nggak tahu, feeling saya ada yang merhatiin saya dari belakang, itu nyata banget ada yang merhatiin saya dari belakang, dan saya takut kalau saya lihat ke monitor akan merefleksikan sesuatu yang saya takuti gitu kan. Akhirnya saya buru-buru cepet-cepet, pokoknya saya kalau saya lagi lihat catatan, mau saya gerak-gerakin supaya monitornya nggak gelap. Saya ambil data secepatnya, kemudian buru-buru langsung balik ke meja saya. Nah, di situ tuh saya mulai ngerasa nggak enak. Dari sudut mata, saya kayak bisa lihat beberapa kali ada yang seliweran. Warnanya mungkin hitam mungkin ya, seliweran aja gitu sebelah kiri saya. Tapi karena pekerjaan deadline masih banyak, ya udah saya nggak peduliin. Saya cuma bilang dalam hati, udah deh, jangan, kalau emang lo ada di sini nggak usah gangguin gue lagi kerja. Saya terus kerja sampai nggak terasa udah di atas tengah malam, mungkin sekitar jam 12:30 malam. Di situ saya kayak ngerasa udah mulai agak belakang punggung kok agak panas ya gitu. Cuma saya pikir mungkin karena AC udah dimatiin. Saya lanjut kerja sampai akhirnya mungkin saya selesai sekitar jam 1-an. Saya langsung telepon
waktu itu jadi pacar saya telepon pacar saya minta jemput ke kantor. Sambil ngerjain kerjaan, ngerasain yang dikit-dikit, saya nggak sadar kok tiba-tiba tuh kayak suasana hati saya jadi mood saya tuh langsung nggak enak, kayak pengennya bawaannya marah terus. Sampai itu yang saya rasain panas itu kayak makin jadi, terutama saya ngerasainnya di tengkuk dan punggung. Akhirnya sekitar saya baru sadar ketika pacar saya nelpon, ternyata itu udah jam 2:30 pagi. Itu suasana hati saya udah sangat kayaknya tuh kayak pengen marah, bawaannya pengen marah, nangis, udah kayak kesel aja. Sampai akhirnya yang saya ingat, saya masuk mobil. Yang saya ingat kata-kata terakhir waktu itu yang benar-benar saya keluarin sendiri adalah, kenapa lama amat? Kenapa lama amat sih? Itu yang saya ingat ketika saya dalam keadaan sadar. Setelah itu dibilang sadar, ya saya sadar kalau saat itu juga saya nangis. Itu saya kayak perasaan yang tadi kesel di atas, yang kayak pengen nangis tuh kayak keluar di situ. Tapi sebenarnya ya saya nggak pengen nangis. Ketika saya nangis itu, saya bertanya-tanya di diri saya, kenapa nangis sih? Apa yang dinangisin gitu? Tapi saya kayak nggak punya kontrol aja terhadap diri sendiri, itu nggak bisa ngontrol. Air mata keluar gitu aja. Sampai akhirnya saya diantar pulang. Saya dengar diri saya bilang merengek-rengek, saya mau pulang, saya mau kembali ke kantor, saya mau pulang, saya mau kembali ke kantor. Itu yang selalu saya sebut-sebut. Tapi saya selalu dalam hati juga saya bertanya, ngapain? Ya emang mau pulang, ngapain balik ke kantor? Tapi saya nggak bisa. Ini mulut saya kayak udah nggak terkendali, saya ngomong sendiri, even saya tuh nggak bisa kontrol mulut saya ngomong apa. Sampai akhirnya saya tiba di depan kosan, pacar saya bilang, udah nih udah sampai, ya udah kita pulang, ini udah sampai. Saya mau pulang ke kantor, selalu itu yang saya sebut. Tapi saya juga sambil bertanya-tanya, lah ini udah sampai, ngapain mau ke kantor? Tapi badan saya lemes banget, kayak seolah-olah saya tuh nggak punya daya terhadap diri sendiri. Mau turun, mau bilang iya saya turun, itu saya nggak bisa. Yang ada keluar di mulut saya itu, saya mau pulang kembali ke kantor. I don't know what happened sama saya, sampai akhirnya pacar saya pun bingung. Sampai saya akhirnya dibawa pulang ke rumahnya dia. Pagi-pagi itu dia ketika sampai di rumahnya, dia ngebangunin seluruh keluarganya karena saya katanya nggak berhenti nangis. Tapi saya sendiri kayak udah mulai nggak sadar setelah dia bilang dia bawa pulang saya ke rumah tuh, saya udah mulai nggak sadar. Kalau tadinya kan saya masih sadar tapi nggak punya daya, tapi setelah itu saya nggak punya sadar itu saya bangun, ternyata saya udah di rumahnya dia. Keluarganya dibilang udah nggak usah kerja dulu pagi ini, minta izin aja ke kantor. Iya, katanya menurut kakak iparnya ya saya mungkin ditempeli sesuatu ketika saya di kantor, atau dirasuki sesuatu yang ya saya juga akhirnya, sehingga saya jadi nggak punya kendali terhadap diri sendiri. Tapi ya sebenarnya ya saya merasakan something wrong with me, tapi saya nggak bisa apa-apa. Sebenarnya ini bukan kejadian yang pertama yang terjadi sama saya. Sebelumnya saya pernah merasakan kejadian seperti ini, dan saya merasa lebih takut lagi sih. Nanti mungkin saya akan cerita lagi di lain kesempatan.